Bincang Sehat Asik. Bersama saya Fiona dari instalasi PKRS RSUD Kota Dumai. Dalam rangka memperingati Hari TB Sedunia pada tanggal 24 Maret, pada hari ini kita akan membahas tentang infeksi laten TB. Untuk itu telah hadir narasumber kita hari ini, ada Dr. Eva Roswati, MKPD SPPD. Selamat pagi dok, apa kabar? Selamat pagi Mbak Fiona, sehat, luar biasa. Biasa. Dan Dr. Eva ini udah yang kedua kali ya dok ya di podcast Basic ya. Terima kasih undangannya. Dan sebelum kita akan membahas tentang infeksi laten TB nih dok, boleh dijelaskan terlebih dahulu nggak dok, apa itu TB dok? Baiklah, Kak Nisa, dalam rangka memperingati Hari TB Sedunia pada tanggal 24 Maret, saya ingin mengajak kita semua mengenal penyakit TB. Jadi penyakit TB adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Gejala penyakit TB ini seperti apa biasanya? Jadi gejala penderita tuberkulosis ada gejala utama ya Mbak Fiona ya. Yang pertama adalah batuk, ya, batuk yang berkepanjangan lebih dari 2 minggu. Kemudian batuk bisa disertai dengan dahak yang berwarna kuning ataupun kehijauan, dan juga batuk disertai bercampur darah, dapat juga disertai dengan nyeri dada dan sesak napas. Tadi dokter sempat bilang kalau ini disebabkan oleh bakteri ya dok. Lalu penularannya TB ini sendiri bagaimana dok? Penularan TB ini melalui droplet ya, jadi dia merupakan transmisi melalui airborne disease yang dikenal sebagai airborne disease, yaitu menularkan melalui percikan. Jadi ketika pasien dia bersin atau ketika pasien batuk, maka basilnya itu akan keluar dari si pasien dan dia bisa bertahan di udara yang gelap, di ruangan yang gelap selama 4 jam. Jadi penularannya melalui udara. Itu udara yang gelap. Kalau misalnya terkena matahari berarti mati atau gimana dok? Benar. Jadi kalau dia langsung terkena dengan matahari, bakteri bisa langsung mati ya. Oke. Nah tadi kan itu tentang TB ya dok ya, sesuai tema kita kan infeksi laten TB. Nah ini apa lagi nih dok? Jadi infeksi laten TB itu adalah seseorang yang terinfeksi kuman TBC, tapi dia tidak menunjukkan gejala, ya. Dia jadi tidak ada gejala sama sekali. Jadi di sini si pasien terinfeksi, seseorang itu terinfeksi, tapi karena daya tahan tubuhnya yang bagus, yang baik, kuman tidak dapat bereplikasi di dalam tubuhnya. Jadi dia tidak menunjukkan gejala dan tanda bahwa dia menderita penyakit TBC. Berarti kan pasiennya tidak ada gejala sama sekali nih dok. Lalu bagaimana kita mengetahui si pasien ini ternyata ada TB nih dok? Kan tidak ada gejalanya. Jadi sebelum kita bahas seperti mengetahui bagaimana gejala pada orang dengan infeksi laten TB, kita harus mengetahui faktor resiko dulu ya. Jadi tidak semua orang itu kita periksa untuk infeksi laten TB. Ada beberapa populasi khusus yang memang kita anjurkan untuk kita periksa. Yaitu biasanya kita dengan orang dengan HIV/AIDS, kemudian orang dengan daya tahan tubuh yang menurun ya, misalnya pada pasien-pasien diabetes, pasien hemodialisis, kemudian pada orang yang mendapatkan terapi imunosupresan dalam jangka lama, kemudian juga pasien orang dengan perokok ya, mengkonsumsi alkohol, kemudian juga anak yang berusia di bawah 5 tahun dan lansia. Kemudian orang yang tinggal dalam kerumunan banyak, misalnya pada asrama ya, di barak militer ataupun di lembaga pemasyarakatan, dan juga tenaga kesehatan yang menangani pasien tuberkulosis. Nah itu faktor resikonya tadi ya dok ya, orang kelompok-kelompok yang ada resiko. Yeah. Lalu yang untuk mengetahui nih dok, bagaimana si pasien yang infeksi laten TB ini dapat diketahui karena dia tidak ada gejala nih dok? Biasanya apa yang dilakukan? Jadi pemeriksaan itu dilakukan pada populasi khusus ini dengan cara kita melakukan tuberculin skin test atau TST istilahnya, atau yang lebih kenal dengan mantok test. Jadi kita lakukan penyuntikan intradermal sekitar 0,01 ppd ke dalam di bawah lengan orang tersebut. Kemudian kita bisa baca sekitar 48 jam setelah penyuntikan. Atau bisa juga kita lakukan pemeriksaan IGRA ya, interferon gamma ray assay,
tapi kita belum ada. Jadi yang paling sederhana sekali adalah kita melakukan pemeriksaan mantuk tes. Oke. Nah, tadi kan pasien ini yang infeksi laten TB ini kan tidak ada gejala. Apakah nanti bisa menjadi gejala? Maksudnya bisa menjadi TB aktif itu dok pasien ini? Baik, nah, jadi pertanyaan sangat bagus ya. Jadi kapan dia bisa aktif ya? Kapan si kuman TB ini bisa bereplikasi dan menimbulkan gejala? Bila daya tahan tubuh si yang terinfeksi itu mengalami penurunan, ya. Misalnya dia mengkonsumsi steroid jangka lama, kemudian dia tidak mendapat terapi pencegahan TB. Jadi pada orang yang dengan infeksi laten TB, dia juga harus mendapat terapi. Namanya terapi pencegahan TB. Bagaimana tuh dok terapinya dok pada pasien TB ini? Apakah tetap harus minum obat jangka waktu tertentu gitu? Betul. Jadi ini ada paketnya. Jadi kalau memang mantuk tesnya positif, maka dia harus mendapatkan terapi, yaitu berupa paket TPT ya, yang bisa didapatkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama selama jangka waktu sekitar 2 bulan. Nah, tadi kan dokter sempat bilang kalau penyakit ini, infeksi laten ini bisa menjadi TB aktif kalau daya tahan menurun. Gitu ya, dok. Ada nggak dok jangka waktunya dok? Misalnya setelah 5 tahun lagi nanti kumannya sudah mati, udah nggak ada, sudah bersih sama sekali, atau kumannya itu tetap ada bersarang dalam tubuhnya? Baik. Jadi itu tidak ada patokan ya. Durasi kapan dia dari laten menjadi aktif itu tidak ada patokan. Yang jelas dia terinfeksi, tapi kuman tersebut tidak mampu bereplikasi karena daya tahan tubuhnya. Jadi kapan itu terjadi ya pada beberapa orang itu berbeda-beda. Ya kalau misalnya pada yang individu yang sehat, bugar, menjalankan pola hidup sehat, ya mungkin dia memang laten di dalam tubuhnya. Tapi kalau misalnya dia melakukan merokok, minum alkohol, kemudian dia kontak erat dengan infeksi TB, kemungkinan dia bisa bermanifestasi menjadi TB aktif. Nah, pada pasien yang infeksi laten ini dok, dia bisa menularkan tidak dok kepada orang lain? Jadi prinsipnya infeksi laten TB ini tidak menularkan kepada orang, ya. Jadi tidak ada menularkan, hanya saja dia positif terinfeksi, ya. Tapi karena daya tahan tubuhnya yang bagus, dia tidak termanifestasi menjadi TB aktif. Jadi dia tidak menularkan. Jadi jangan takut Bapak Ibu ya, kalau nanti untuk petugas kesehatan, dia nanti dikucilkan karena dia mantuk tesnya positif, tidak. Jadi untuk memastikan bahwa dia TB yang manifestasi aktif, kita juga akan lanjutkan beberapa pemeriksaan ya. Jadi selain gejala utama tadi ada gejala tambahan. Kita tanyakan apakah dia juga mengalami demam, penurunan berat badan, nafsu makan menurun, ya kan, Mbak Fiona, dan juga keringat malam hari. Jadi kita lakukan juga tanyakan anamnesis seperti itu. Kemudian kita periksa, ya, apakah ada, ya, suara napas tambahan pada si yang menderita ILTB ini ya. Kemudian kita lakukan juga pemeriksaan ronsen toraks. Ya, jadi kalau itu untuk mengkonfirmasi, ya. Apakah memang ini laten atau sebenarnya jadi TB aktif? Iya. Nah, pada pasien yang TB aktif, bagaimana pengobatannya dok? Apa yang harus dilakukan dan bisa sembuh nggak sih dok? Baiklah pemirsa, kalau jika kita terdiagnosis TB aktif, jangan malu buat rendah diri. Kita langsung segera mendapatkan pengobatan ya. Kita langsung cari dokter untuk mendapatkan pengobatan TBC, dan obat ini gratis, Mbak Fiona ya, gratis, bisa didapatkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, misalnya di puskesmas, di klinik-klinik yang menyediakan obat TB, dan juga di rumah sakit. Karena pengobatan TB ini adalah program pemerintah, Mbak Fiona. Jadi ada sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu peringatan Hari TB Dunia. Dengan temanya di tahun 2024, yes, we can end TB. Jadi kita harapkan tahun 2030 penyakit TB tidak ada lagi di dunia. Dan katanya pengobatan ini kan selama berapa bulan dok? Selama 6 bulan ya dok ya? Jadi baiklah,
Untuk durasi pengobatan itu tergantung ya Mbak Fiona, apakah dia TB paru atau TB ekstra paru. Ya, apakah dia dengan komplikasi misalnya dengan efusi pleura atau dengan perikarditis TB atau dengan meningitis TB. Itu pada pasien-pasien yang dengan TB ekstra paru berbeda dengan durasinya dengan TB paru. Biasanya kalau dia dengan TB paru itu durasinya 6 bulan. Tapi kalau pada keadaan khusus, itu berbeda, bisa sampai 1 tahun lebih. Nah, kalau misalnya nih obatnya kan cukup lama ya dok ya, 6 bulan gitu ya. Kalau misalnya terputus gitu dok, minum obatnya lupa atau timbul kejenuhan, karena kan 6 bulan cukup lama ya dok. Betul. Ya? Apakah itu harus diulang dari awal lagi atau bagaimana dok? Atau dilanjutkan saja, di skip aja nih yang tertinggal gitu? Baik. Sangat bagus ya pertanyaannya. Jadi memang minum obat TB itu bukannya mudah Mbak Fiona ya. Jadi dia menimbulkan banyak efek samping. Si pasien akan merasakan mual, muntah, gatal-gatal, bahkan sampai mata kuning ya. Dan juga durasinya panjang ya. Tentu si pasien itu suka lupa. Jadi untuk penderita diharapkan dibuat pengingat waktu untuk minum obat TB ini ya. Tapi kalau dia terskip misalnya cuma 1-2 hari, itu lanjutkan saja obat paketnya, lanjutkan saja. Tapi kalau dia sudah lebih dari 1 minggu, jadi dia tidak konsumsi nih, aduh males lah, mual banget, nggak nafsu makan, jadi dia stop 1 minggu. Kalau dia sudah stop 1 minggu, maka dia harus memulai dari awal. Kalau misalnya nih dok, karena kan memang TB ini cukup apa ya, ada beberapa orang yang nggak usah nanti daripada malu gitu ya dok ya, akhirnya tidak berobat ke dokter gitu ya. Kalau misalnya tidak berobat ke dokter, ada dampaknya nggak dok penyakit TB ini? Baiklah, yang pertama adalah dia menjadi orang yang menularkan kepada orang lain ya. Jadi dia sebagai sumber penularan itu satu. Kemudian untuk dirinya sendiri akan terjadi kemungkinan resistensi ya, pada kuman basil tahan asam itu kuman Mycobacterium TB-nya. Dan juga bisa terjadi komplikasi bukan hanya di paru saja, bisa juga dia di ekstra paru. Kalau tidak diobati bisa menyebabkan kematian nggak dok TB ini? Bisa, karena dia tidak mendapat pengobatan yang tepat, terjadilah kerusakan parenkim paru yang sangat luas. Ya, kita sering lihat tuh, jadi pasiennya itu sampai batuk darah, ya, masif. Tentu kalau batuk darah masif ya bisa menyebabkan kematian. Oke, artinya kalau telah ada gejala yang tadi langsung diobati, langsung diperiksa gitu ya dok ya? Baiklah. Tapi kita juga harus pastikan jangan nanti dipikir batuk baru sudah batuk TB ya gitu, bukan ya. Jadi memang ada khasnya untuk pasien TB ini, batuknya adalah yang lebih dari 2 minggu dan juga dia disertai dahak, batuk produktif yang berwarna hijau atau kekuningan dan bisa bercampur darah. Lalu dok, bagi pasien yang sudah terkena TB, bisa terkena TB lagi nggak dok di kemudian hari kalau sudah dinyatakan sembuh misalnya dok? Baik, pertanyaan bagus ya. Jadi ini harus kita ingat bahwa penyakit TB ini adalah penyakit infeksi menular. Jadi jika pasien itu sudah sembuh ya, dinyatakan sembuh total, sudah selesai pengobatan, dia tetap beresiko untuk tertular TB lagi. Jika dia kembali merokok Mbak Fiona, kemudian dia juga mengkonsumsi alkohol lagi, kemudian dia juga tinggal bersama orang yang dengan infeksi TB, tinggal lagi di resiko tetap ada, karena dia merupakan penyakit infeksi menular. Ya, jadi seperti baru-baru ini juga yang pasien yang kontrol ke polipenyakit dalam ya. Jadi saya dapati ibu ini tahun 2001 sudah dinyatakan sembuh. Tapi karena si ibu ini menderita suatu penyakit autoimun disease yang mengharuskan dia mengkonsumsi obat imunosupresan dalam jangka lama, dia kembali menderita penyakit TB dan dikonsulkan ke bagian penyakit dalam ya, karena dia berbarengan, ada TB-nya juga dan ada penyakit autoimunnya. Tadi menarik ya dok tentang pasien TB, tentu ada keluarga-keluarga yang kemungkinan atau ditakutkan tertular. Lalu biasanya bagi pasien TB apa yang harus sebaiknya dilakukan oleh keluarga dok?
Baik, jadi ini juga pertanyaan sangat bagus ya. Jadi ini merupakan suatu program pemerintah di mana ini sudah ada pelayanannya ya. Kalau saya ingat dulu pelatihan itu ada apa ya, semacam dari dinas itu orang-orang yang memantau orang yang atau keluarga yang tinggal dengan penderita TB aktif. Nah, jadi screeningnya itu kalau di tingkat puskesmas sudah ada programnya, sudah ada orang yang akan melakukan screening gitu pada keluarga yang tinggal atau yang kontak erat dengan penderita TB aktif. Lalu dok, bagaimana pencegahan TB ini dok? Baiklah, jadi kembali lagi karena sifatnya adalah melalui airborne disease, maka penularannya adalah melalui batuk, bersin, maka pencegahannya buat kita semua yang batuk, lakukanlah etika batuk ya. Mungkin kita sudah pernah bahas itu ya, etika batuk di PPI ya, program PPI ya, waktu itu dengan hand hygiene ya. Lakukan etika batuk. Kalau kita batuk, gunakan masker. Sudah, kemudian batuknya kalau kita tidak masker, kita lakukan tindakan seperti ini ya, supaya dia tidak menyebar ya. Karena ini kan sifatnya adalah percik klinik ya, sampai dia 1-5 mikron ya. Kemudian kalau bersin juga jangan gitu ya, jangan. Jadi lakukan begini ya, karena setiap kita batuk itu basilnya keluar bisa sampai 3.000 basil keluar ya. Apalagi bersin bisa sampai 1 juta yang keluar ya. Hacim, waduh, semua itu langsung bisa. Iya, jadi terapkan etika batuk, kemudian terapkan juga cuci tangan ya dengan prosedur kamar. Oke, nah terakhir ya dok, tadi menarik dokter sempat singgung tentang screening ya dok ya, screening pada tenaga kesehatan dan screening pada kelompok-kelompok tertentu. Nah, apakah boleh dok, siapa saja yang boleh untuk melakukan screening ini dok? Apakah memang hanya orang-orang tertentu saja atau misalnya ada sobat bisik yang dengar nih di rumah langsung kayak pengen screening gitu. Boleh nggak dok sebenarnya dok screening ini? Baiklah, jadi kalau para pemirsa yang mendengarkan percakapan ini, jika Anda merasa bahwa Anda petugas kesehatan yang menangani pasien-pasien TB, boleh datang screening ya. Jadi mungkin di tempat kerjanya tidak ada pengarahan seperti ini, Anda mendengar video ini bisa datang, kita lakukan screening. Atau pada keluarga yang kontak erat yang belum dikunjungi oleh puskesmas atau dinas, boleh datang ke rumah sakit untuk melakukan screening. Atau pasien-pasien yang melakukan HB ya, hemodialisa, atau yang mengkonsumsi obat imunosupresan jangka lama, misalnya pada pasien autoimun, kanker ya, Anda bisa datang. Jadi ini tidak di general, jadi hanya dilakukan pada populasi khusus. Oke, jadi kalau misalnya nggak ada riwayat kontak, nggak ada, bukan tenaga kesehatan dan tidak ada gejala sama sekali ya tidak, dan bukan keluarga juga yang kena, tidak perlu screening berarti? Iya, tidak perlu ya. Oke, sobat sehat, sobat bisik, tanpa terasa sudah banyak tadi informasi dan edukasi yang tadi disampaikan oleh narasumber kita. Jangan lupa untuk follow IG PKRS ataupun IG official RSUD Kota Dumai. Jika masih ada pertanyaan, silahkan DM kami. Nah terakhir dok, sebelum kita tutup podcast pada hari ini dok, boleh ini dok berikan closing statement dok terkait peringatan Hari TB sedunia ini dok. Baiklah, jadi untuk penyakit TB ini kita ada slogan ya. Oke, baiklah sobat bisik semuanya, demikianlah podcast kita pada hari ini. Terima kasih dok atas edukasi dan informasinya. Saya juga mewakili kru dan juga narasumber mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.